Selamat bertemu kembali bersama saya, Gembala GPRE Haleluya Desa Raya Berstagi Tanah Karo. Saya Johnson Getaran. Apa kabar semuanya? Kiranya damai sejahtera dari Bapa Yahweh menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dan kita bertemu kembali dalam renungan pada hari ini, dan saya akan menyampaikan renungan singkat bagi kita semuanya. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 dengan judul perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yahsua. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yahsua. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Elohim. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan merenungkan mengenai pelayanan Paulus di kota Efesus. Dan di kota Efesus dia menemui 12 orang murid. Dan pertanyaan pertama yang dia ajukan kepada murid yang 12 ini adalah sebagai berikut. Di dalam ayat 2 dikatakan, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang sangat penting, vital, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di kota Efesus. Dia tidak bertanya, apakah kamu sudah sembuh? Apakah kamu sudah diberkati? Apakah usahamu lancar? Bagaimana dengan bisnismu? Bagaimana dengan keluargamu, anak-anakmu? Bukan itu pertanyaan yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mengapa ini pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ini? Karena pertanyaan inilah pertanyaan yang sangat penting di dalam mengiring Tuhan. Apakah tidak penting kita diberkati? Apakah tidak penting kita sembuh? Usaha kita lancar? Bisnis kita diberkati? Anak-anak kita semua sukses? Iya, itu juga merupakan hal yang penting. Tapi dari hal-hal yang penting, ada satu hal yang paling penting. Dan itulah yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus, yaitu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mengapa? Karena menerima Roh Kudus adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa mengikut Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup. Karena begitu banyak tantangan yang dihadapi, begitu banyak pergumulan dalam hidup. Itulah sebabnya Tuhan kita Yahsua ketika dia mau naik ke Samain, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5, di sana ditulis,
Ketika mereka makan, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saya baca saja supaya boleh kita diberkati pada malam ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem karena ada janji Bapa. Apakah janji Bapa di situ? Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dia melarang mereka. Dan puji Tuhan kalau kita baca ayat selanjutnya, murid-murid yang dia tinggalkan setelah dia naik ke Samaim, mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka berdoa di sana menunggu janji Bapa. Dan janji Bapa digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1. Itu judul perikopnya adalah Pentakosta. Ya. Dan pada hari raya Pentakosta, janji Bapa digenapi. Murid-murid menerima kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Karena itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam mengiring Tuhan. Saudara, pertanyaan ini juga dipertanyakan kepada kita, pada umat Tuhan pada akhir zaman ini. Sudahkah kita menerima Roh Kudus? Kenapa? Karena tantangan ini tidak semakin ringan kita hadapi. Ya, kita lihat sendiri keadaan. Pandemi ini belum berakhir. Dan kita melihat bagaimana tekanan-tekanan dunia. Ya, godaan dunia, arus dunia sedang melanda seluruh dunia untuk menekan umat-umat Tuhan. Kalau Anda tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan gagal. Ya, kita akan mundur, tidak sampai kepada garis akhir. Itu makanya Roh Kudus merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam mengiring Tuhan. Dan pertanyaan ini saya pertanyakan kepada saudara. Sudahkah Anda menerima Roh Kudus? Ya. Dan kepenuhan Roh Kudus adalah suatu hal fakta di dalam kitab suci. Kita melihat bagaimana mereka, jemaat pertama, pengikut jalan Tuhan itu, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan walaupun mereka mengalami penganiayaan yang begitu berat, tapi mereka tetap berkemenangan karena Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menolong, yang menghibur, dan yang mengajar mereka. Ya. Dan umat Tuhan yang ada di kota Efesus, saudara, mereka menerima pengajaran itu. Dan kita membaca tadi, ketika Paulus menumpangkan tangan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Ya, ini tanda awal seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Iya, tanda awal. Ya. Jadi bukti seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kitab suci ini jelas mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Demikian juga jemaat di Efesus, murid-murid pertama di dalam Kisah Rasul pasal 2, demikian juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, orang Samaria, demikian juga keluarga Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi hari ini mari kita terima kepenuhan Roh Kudus ini supaya kita juga menerima kekuatan baru, penghiburan yang berasal dari Bapa Yahweh, sehingga kita kuat menanggung segala sesuatu oleh Dia, oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kemudian dari Kisah Rasul pasal yang ke-19 tadi kita melihat selama 3 bulan Rasul Paulus memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, berusaha meyakinkan tentang kerajaan Tuhan di rumah ibadat. Tetapi ketika itu ada orang-orang yang mengumpat, ada orang-orang yang tidak mau diyakinkan, bahkan mereka mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 sudah jelas tadi kita baca. Ia memisahkan murid-muridnya dari orang-orang Yahudi yang mengumpat. Iya. Saya baca ulang ya, dalam ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani.
oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Elohim. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ada orang yang mengumpat terang-terangan, ya, terang-terangan tidak mau percaya, ya, bahkan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Maka apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia memisahkan murid-muridnya. Mereka berbicara tentang kerajaan Tuhan, ya, tentang pengajaran di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Ya, jadi murid-murid yang 12 tadi terpisah dari orang-orang yang mengumpat jalan Tuhan, dan mereka berkumpul bersama, diadakan pertemuan tiap-tiap hari untuk mengajari mereka, untuk membimbing mereka, sehingga mereka menjadi murid-murid yang kokoh tangguh. Jadi bagi kita hari ini, betapa pentingnya kita diajari, belajar, ya, terpisah dari orang-orang yang mengumpat. Ya, kalau ada golongan yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau menerima pengajaran di dalam Tuhan, yang tidak mau menerima nama yang tepat dan benar, nama Yahweh Elohim Israel, tidak mau menerima pemulihan tentang nama, ya kita pisahkan diri kita. Ya, kita bersama-sama dengan sesama penyembah Bapa Yahweh, sesama pengagung Yahweh, sesama pemuja nama Yahweh, dan sesama orang-orang yang mau belajar bersama-sama, supaya kita belajar bersama-sama, diajari bersama-sama, sampai kita menjadi murid-murid yang kokoh tangguh, sehingga dalam tempo 2 tahun seluruh Asia kecil pada waktu itu mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara yang sudah menerima kasih karunia dari Bapa Yahweh, menerima pengajaran dalam nama Bapa Yahweh, menerima baptisan Roh Kudus, saudara akan dipakai, saya akan dipakai untuk memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus belajar dulu. Kita harus berkumpul bersama-sama sampai kita menjadi murid, diajari oleh orang yang punya kapasitas untuk mengajar kita dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau dalam jemaat Efesus tadi, Rasul Paulus, ya, sebagai rasul di sana mengajari mereka. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, kita berkumpul bersama, kita belajar bersama, maka daerah kita, Indonesia, akan kita menangkan bagi Bapa Yahweh. Saudara akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran ini. Jadi inilah renungan kita untuk malam ini. Kiranya Bapa Yahweh memberkati saudara, Roh Kudus memenuhi saudara, dan saudara semua, kita semua bersama-sama bertumbuh sampai kepada kedatangan Yahshua Masiah kedua kali. Salam, Bapa yang memberkati kita. Amin. Haleluya.